Halo, assalamualaikum. Di video ini, Miss Lina akan mulai memberikan nomor. Ini video 71. Miss Lina mau sharing tentang cara menghadapi kritik dan juga mengurangi baper. Kalau misalnya kamu merasa sebagai orang yang memiliki tingkat sensitivitas di atas rata-rata, mungkin ada orang sekitarmu yang suka bilang, ih baper banget, misalnya gitu ya. Pertama-tama, kamu, ini termasuk mesin ya, ini membenamkan ke diri sendiri sebenarnya juga. Kamu perlu menerima diri kamu apa adanya. Oke, kamu terima, oke aku emang sensitif gitu. Dan perlahan-lahan mungkin berusaha meningkatkan kekebalan diri gitu ya. Jadi kalau misalnya menghadapi kritikan tertentu itu gak usah terlalu diambil hati ya, karena nanti bisa merugikan diri sendiri. Nah, satu sifat itu bisa memiliki plus minusnya ya. Plusnya apa? Kamu biasanya punya tingkat empati yang tinggi. Misalnya kamu bisa nebak gitu orang sekitar kamu. Kayak kamu bisa ngerasain aja mereka tuh lagi ngerasa apa tanpa mereka bicara apapun gitu. Nah, itu jadi kan suatu kelebihan juga ya untuk misalnya bisa belajar untuk mengerti orang lain. Nah, tapi minusnya gimana caranya supaya misalnya kritikan orang lain atau omongan orang lain yang tidak berkenan itu tidak mengganggu kamu ya. Jadi kemarin Bisina sempat mengikuti kajian, kemudian pembicaranya bilang kalau semakin berilmu, semakin tinggi ilmu kita, itu bisa mengurangi tingkat kebaperan kita. Kemudian yang Miss Lina coba pahami ilmu yang seperti apa. Tentunya ilmu yang sudah jadi kemampuan ya. Misalnya semakin berilmu apa sih? Misalnya gini, nih kalau Miss Lina coba pahami sendiri ya. Misalnya gini, kalau kita belajar agama Islam, kita tahu kan kalau manusia itu tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena ada alam akhirat. Dan setiap perbuatan manusia, baik itu baik atau buruk, sekecil apapun, kan katanya sebesar biji zarah, itu akan ada pertanggungjawabannya. Kalau misalnya di dunia itu tidak terlihat pertanggungjawabannya, maka di akhirat itu ada. Nah, PR lagi nih buat Miss Lina, gimana walaupun misalnya ada orang kita pikir orang itu melakukan kesalahan ke kita, gimana juga nggak menyimpan dendam gitu, nggak juga kayak awas lo ya nanti di akhirat misalnya gitu. Karena kenapa? Karena itu bisa merusak hati kan. Jadi hati kita jadi dendam dan benci, dan jadi nanti rasanya nggak enak sendiri. Karena Allah tuh udah kasih hati kita, kalau misalnya kita merasa tenang, damai, dan kita berada di jalur Allah, mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis, itu ya berarti kita lagi taat dan berarti hati kita jadi tenang. Tapi kalau kita misalnya menyimpan, kalau bahasa Inggris ya holding grudges gitu ya, itu akan mengotori hati dan nanti jadi tidak tenang sendiri, nanti kerasa. Karena manusia itu kan punya akal, punya kalbu, punya hati. Nah ini yang kalbu ini itu sarana untuk kita bisa ngobrol sama Allah ya, bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi kerasa apakah Allah mau lagi sama kita itu kalau hati kita lagi tenang, kita lagi sabar. Tapi kalau kita lagi gerasa gerusu, lagi ada yang lain selain Allah, Allah gak mau menetap di hati kita. Oke, balik lagi tentang cara menghadapi kritik dan mengurangi baper. Nah,
caranya ya tadi kita perlu tambah ilmu kita. Dan ini nih Miss Tina lagi terapin. Jadi Miss Tina dapat beberapa perkataan gitu, dan biasanya ada perkataan dari orang tertentu yang kadang terasanya kena gitu. Dan tapi Miss Tina kayak gini, kayak ini kan sebelumnya udah pernah ya dapat perkataan gini, masa baper lagi, agak kayak gitu. Jadi kayak masa nggak lulus sih soal ujian hidup yang ini gitu. Jadi meski diproses dulu, oh terima, oh iya kalau ada orang berkata seperti ini, oh aku ngerasanya nggak nyaman. Oke, kenapa nggak nyaman ya? Nanti bisa ketemu jawabannya. Oh, aku ngerasa dijudge. Kenapa nggak suka dijudge? Dan nanti kayak ada alasan-alasan lain yang kayak kan dia nggak tahu perjuangan aku kayak apa. Misalnya untuk bisa sampai di titik ini, kok bisa ya ngomong begitu? Misalnya begitu ya. Itu dituliskan saja. Nah, kemudian nanti bisa merenungkan kembali ya, bisa dilihat ke diri. Misalnya gini, oh kalau dulu kayaknya aku bakal baper banget ya kalau orang ngomong gini. Kalau sekarang oke, orang ngomong kayak gitu, oke mungkin aku baper sebentar, tapi udah kayaknya gak terlalu berpengaruh deh. Nah terus misalnya lihat lagi ke diri, kenapa? Oh ternyata aku sudah punya konsep diri yang jelas. Konsep diri yang seperti apa? Ya orang boleh bilang seperti itu, tapi kan yang tahu diri aku sebenarnya ya aku, kan aku sama Tuhanku yang paling tahu. Mungkin dia nggak tahu gitu. Jadi dan dia cuman bisa bilang aja kayak gitu. Terus gini lagi dalam hati, yang bisa kasih izin supaya omongan itu bisa masuk ke hatiku siapa gitu kan, aku. Jadi tulisin lagi misalnya, oh aku kurang suka tuh misalnya orang itu ngomong gitu, ya udah. Terus tapi aku bisa ngontrol nggak sih untuk omongan orang lain kayak apa? Oh nggak bisa gitu. Jadi perlu diturunkan gitu pemikirannya, bisa dituliskan. Dan kalau misalnya suka dengerin YouTube-nya Ibu Aisyah Dahlan juga kan, dia membahas tentang otak ya. Jadi manusia itu punya otak mamalia, punya otak reptil, terus punya neokortex. Nah, jadi yang paling dekat sama tulang belakang itu kan otak reptil ya. Dan ibarat kayak reaksi binatang ya, misalnya reptil, atau misalnya kita pegang cicak, dia merasa terancam, dia mutusin ekornya. Jadi itu mungkin reaksi pertama kita ya, misalnya set gitu, kayak ada orang ngomong apa langsung misalnya kayak wah gitu, otak reptilnya langsung nyala. Tapi perlu nenangin diri dulu, misalnya istighfar, nenangin dulu diri sampai otak berpikir kita tuh bisa berfungsi gitu. Jadi makanya kan kenapa orang bilang jangan buat keputusan saat kamu marah gitu atau berkata sesuatu gitu. Jadi lebih baik diam gitu. Dan juga ini tadi pagi Miss Tina juga kadang kan suka lihat juga ya, misalnya tayangan infotainment atau misalnya buka media sosial ya. Kalau dibayangin betapa luar biasanya komentar atau netizen atau komentar dari orang lain yang ditujukan pada orang-orang yang terkenal ya, orang selebritas gitu, selebgram, kayak mereka bisa komen apa aja. Nah dari situ sebenarnya kita bisa belajar sebenarnya sih tujuan orang ngomong tuh apa sih, tujuan orang berkomentar tuh apa sih. Nah kadang mungkin misalnya kamu lihat sesuatu, mungkin kamu bedanya kamu cuman di pikiran kamu gitu, kamu nggak ngetikin gitu kan. Tapi kan banyak yang orang kayak ini di pikiran ini langsung diketikin misalnya di kolom orang lain gitu. Atau bahkan gini nih, kayak misalnya kamu dengar berita yang ada aktor, dia udah di Hollywood juga main film laga, terus dia coba nge-DJ.
Nah, terus tapi dikomenin ada sama artis perempuan tentang temboknya yang kotor. Nah, terus kemudian berbalas komen lah gitu dan katanya sempet rame ya. Nah, dari situ kita juga bisa belajar kan kayak orang tuh fokus orang tuh beda-beda, sudut pandang orang beda-beda. Kalau misalnya lihatnya keren ya nih aktor, dia bisa ngembangin dirinya, dia mau coba sesuatu hal yang baru, bisa nge-DJ. Nah, tapi ada orang yang fokus ke temboknya yang kotor. Nah, jadi kan kita bisa lihat orang tuh sudut pandangnya yang mana. Dan balikin lagi ke diri gitu. Kalau aku ngerasa tersinggung, ya aku nggak bisa ngontrol orang harus ngomong gimana, itu kan mulutnya mereka gitu. Terus proses lagi ke diri, sebenarnya kalau misal merasa tersinggung itu bisa jadi kita lihat, kenapa ya itu bikin aku tersinggung, ternyata aku nggak suka dinilai kayak gitu. Tapi kemudian gini, tapi emang benar aku emang seperti omongan orang itu. Nah itu kan diri sendiri yang tahu, jadi dibalikin lagi ke diri sendiri. Oke, jadi apakah kamu sudah bisa menangkap intinya bagaimana cara menanggapi kritik dan mengurangi baper? Yang pertama, kamu terima dulu, terima perasaan kamu. Karena perasaan, emosi itu kan kalau seringnya Anthony Robbins ya bilangnya, emosi itu energi in motion. Jadi kalau hukum kekekalan energi kan energi itu tidak bisa dimusnahkan, yang bisa diubah. Nah, kalau kata Ibu Aisyah Dahlan, kalau misal kita merasa energi yang low, misalnya kesel apa itu jangan lama-lama gitu. Perlu kita tingkatin gitu level energinya, kita ubah bentuk energinya ke emosi perasaan yang lain. Caranya gimana? Setelah menerima, diproses, buktikan kebenarannya. Misalnya, misalnya dia bilang aku gendut. Dia bilang aku, ih kamu kalau pakai baju itu kamu gendut banget gitu, misalnya gitu. Kamu tulis, dia bilang aku gendut. Kenapa aku kesel? Karena aku nggak suka dibilang gendut. Terus kemudian pikir lagi, tapi kenyataannya gimana? Oh iya sih, emang aku agak nambah berat badannya. Terus gini lagi, tapi apa? Ini lagi di counter lagi. Ya balik lagi. Tapi kenapa dia kok seenaknya aja ngomong begitu gini? Kamu tulis lagi, mungkin dia nggak tahu kalau aku nggak suka dibilang gendut-gendut gitu. Nah balik lagi, tapi aku nggak bisa ngontrol omongan orang lain. Nah tapi kalau misalnya mau dibawa ke level berikutnya, itu aku bisa motivasi diri aku misalnya untuk aku ngurangin berat badan, tapi untuk Allah gitu, untuk aku menjaga titipannya untuk Allah, dan nanti bonusnya aku bisa lebih sehat. Dan juga tujuan dirinya tuh bukan untuk buktiin ke orang lain, bukan, tapi untuk diri aku sendiri. Ya balik lagi untuk Allah, kan menjaga kesehatan kan Allah juga suka kan kalau kita menjaga kesehatan. Karena kenapa? Supaya kita bisa menjalankan tugas kita, tugas pengabdian kita ke Allah. Kita bisa beribadah dengan baik kalau kita jaga kesehatan tubuh kita. Nah, insya Allah dengan kita melakukan perenungan seperti itu, kita refleksi ke diri kita, misalkan menuliskan ke jurnal, mengetahui alur pikiran kita, kemudian membuktikan kenyataannya, nanti perasaan-perasaan yang di level bawah ya disebutnya itu, bisa kayak kesel, sedih, marah, itu bisa bergerak naik ke misalnya mulai menerima, kemudian nanti bisa kayak let go gitu. Atau kamu juga bisa pokoknya diubah bentuk energinya, kamu tulisin, kamu bikin cerita, kamu misalnya main gitar, diubah energinya. Kamu kesel, kamu tuangin gitu dengan cara yang positif. Dan nanti kalau misalnya udah diproses, terus kamu latihan terus, kamu nambah ilmu yang bukan kamu cuman sekedar informasi, terus aku udah belajar, udah
tahu tapi nggak diulang-ulang, nggak diterapin. Kalau kalau misalnya kamu melakukan yang sebaliknya, kamu mulai nerapin, nanti insya Allah kamu juga minta bantuan Allah. Misal kamu ngerasa kesel banget, kamu nggak kuat, kamu bisa bilang, ya Allah tolong aku dengan perasaan aku gitu. Nanti Allah akan bantu, dan insya Allah level baper kamu juga bisa menurun. Dan juga ingat lagi idola kita Rasul kan, ingat betapa beliau tuh bisa memaafkan orang yang ludahin dirinya, yang lempar kotoran unta, yang sampai nyerang dia sampai giginya copot ya, giginya tanggal 2. Kemudian yang gemes malah malaikat, tapi beliau memaafkan. Nah, kita bisa belajar dari Rasul. Kenapa Rasul bisa kayak gitu? Karena dia keyakinan di hatinya tuh udah Quran semua. Kayak tidak ada manusia yang dirugikan. Bahkan kan kalau misalnya orang berbuat yang kurang baik kan, Rasul bilangnya dia tidak tahu gitu. Maksudnya dia tidak tahu yang benar yang seperti apa gitu. Yang kayak ada cerita yang ada orang yang buang air kecil di masjid kan. Nah, Rasul bisa menghadapinya dengan tenang. Yaitu proses kita untuk bisa belajar, bisa contoh Rasul, kita benamin keyakinan Qurani, dan kita buang sudut pandang yang membuat kita ngikutin nafsu atau ego. Tapi gimana kita bisa jadi hambanya Allah yang taat sama Al-Quran dan hadis, bukan jadi hambanya ego kita, hambanya nafsu kita. Oke, itu aja sharing hari ini. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.